الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية لأبي داود, ya. Dan dalam sebuah riwayatnya Abu Dawud, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naza'a telah mencabut rajulun seorang laki-laki, lam ya'mal khairan qatt, yang laki-laki tadi belum pernah mengerjakan kebaikan pun, mencopot ghusna syaukin, naza'a mencopot, menyingkirkan, ghusna syaukin ranting yang berduri, anit tariqi menjauh dari jalan. Imma qal, mungkin saja Nabi bersabda dalam riwayatnya Abu Dawud, karena adanya dahan yang berduri tadi, fi syajaratin, ada dalam sebuah pohon, faqata'ahu, maka dia memangkas ranting yang berduri tadi. Di naza'a itu prakteknya bagaimana? Dalam riwayatnya itu mungkin Nabi bersabda, rantingnya itu asalnya di sebuah pohon, yang pohonnya tentu saja menjulang ke jalan. Kemudian yang pas ranting berduri tadi dia potong. Wa imma kana maudu'an, dan mungkin saja adanya ranting berduri tadi maudu'an, diletakkan di tanah, sudah terjatuh di tanah. Fa'amatahu, maka dia menyingkirkan ranting tersebut, anit tariqi, dari jalan. Fasyakarallahu lahu dzalik, maka Allah meridhoi padanya dzalika, perbuatan dia tersebut. Fa'adkhalahul jannata, maka Allah memasukkan laki-laki itu ke surga. Amata asyai'a 'anil makan, amata, seseorang telah menyingkirkan asyai'a, sesuatu, 'anil makani, menjauh dari satu tempat. Idza azalahu, kalau orang tersebut mengucilkan sesuatu tersebut, wa nahahu, dan menyingkirkannya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kanat sajaratun, ada sebuah pohon, tu'dhi, yang pohon tadi mengganggu an-nasa, orang-orang. Fa'ataha rajulun, maka telah datang pada pohon tersebut seorang laki-laki. Fa'azalaha an tariqin nas, maka laki-laki itu mengucilkannya, menyingkirkan pohon tersebut dari jalannya orang-orang. Qal, Anas mengatakan, qala, telah bersabda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, falaqad ra'aituhu, maka aku sungguh telah melihat laki-laki tersebut. Di Nabi sendiri melihat laki-laki tersebut, yataqallabu fi dhilliha, dia mondar-mandir di naungannya pohon tersebut, fil jannati, di surga Allah. Di pohonnya tadi akhirnya masuk surga. Akhirnya pohonnya itu punya naungan yang begitu luas. Laki-laki tersebut mondar-mandir, bernikmat-nikmat di bawah naungannya amalan menyingkirkan pohon itu. Akhirnya di akhirat sana diwujudkan amalannya itu sebagai pohon yang bermanfaat kekal abadi untuk dia di surga sana. Maka apa saja yang kita buat itu sebetulnya akan jadi surga atau akan jadi neraka. Maka setiap kita buat, kita rasakan, ini bangun surga saya atau menyiapkan siksa untuk saya. Lah, bahan-bahannya surga itu adalah amalan-amalan kebaikan kita.
bahan-bahan neraka, amalan-amalan keburukan kita. Apinya, siksanya, minumannya, dan seterusnya. Thawabu man qatala hayyatan aw wazaghan, pahalanya orang yang membunuh ular, aw wazaghan atau membunuh cecak. Jadi di antara ujiannya kita sebagai mukallaf adalah diperintahkan untuk berbaik sangka kepada semua aturan pencipta kita. Jadi antara aturan agama itu ada hewan-hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Ada hewan yang tidak layak dikasihani. Lah kenapa? Ya kita ini hamba Allah, ya khusnudzon, mesti ada kebaikannya di situ itu. Yang tidak perlu otak kita sampai kepadanya. Tidak tahu mata kita melihat jelas apa madharatnya dan apa hikmahnya. Kalau aturan ini memang dari aturan Allah, ini pasti di dalamnya kebenaran. Hanya saja sebagian ulama bilang walaupun begitu memang pasti dalamnya kebenaran. Kalau Allah buka pada sebagian hambanya, memang hal-hal yang perlu disingkirkan itu memang hal-hal yang tidak manfaat untuk manusia. Jadi ular ini bukan termasuk binatang yang layak untuk disayangi. Tipe dia ini adalah tipe nggak bisa berbalas budi gitu. Tipenya kalau dia lapar ya siapapun akan diserang. Kalau dia kenyang, sudah kekenyangan ya dia seperti begitu tunduk, begitu nurut. Tapi asli tipe dia memang tipe yang maldorot. Maka orang kok pengen nyayangi ular tuh ya minteri yang menciptakan ular gitu. Itu tidak pas. Berapa banyak orang sudah ngerawat ular dari kecil, perasaannya mau nyayangi. Ya buat acara-acara atraksi pakai ular, pakai itu. Bahkan atraksi memasukkan ular di mulutnya, kepalanya. Ternyata ada satu kejadian, ularnya malah gigit, dia gigit lidahnya, akhirnya terjadi madharat yang begitu besar pada pemilik ular yang telah dia rawat dari kecil itu. Maka ada cerita Israiliyat. Ada orang soleh, yang orang soleh tadi sangat penyayang pada hamba-hamba Allah. Di hatinya ini gak pengen buat buruk pada siapapun dari makhluknya Allah. Maka tengah-tengah dia dalam amalan kebaikan, ada ular lari karena dikejar oleh musuhnya. Maka ular tadi minta tolong pada orang soleh ini, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Saya dikejar musuh, saya mau dibunuh. Maka orang soleh tadi bilang, ini kamu tak sembunyikan di tempat saya? Enggak, kurang aman. Tak sembunyikan di wadah saya? Enggak, kurang aman. Terus gimana? Saya minta disembunyikan di badan kamu. Terus gimana caranya? Ya saya masuk ke mulut kamu. Nah, akhirnya ular tadi masuk ke mulutnya orang soleh tadi, selamat dari kejaran musuhnya yang mau bunuh. Selepas musuhnya pergi, orang soleh tadi bilang pada ular, sudah, musuh kamu sudah pergi, kamu sudah silahkan keluar dari badan saya.
Maka ular bilang, saya mau memakan jantung kamu dulu baru keluar. Loh, kamu ditolong kok malah begitu balasannya? Ya salah kamu nolong saya, kan saya ular. Ular kamu tolong. Akhirnya orang selesai doa, ya Allah ini gimana saya nolong makhluk engkau yang ternyata makhluk ini tidak layak untuk ditolong. Maka Allah kirimkan malaikatnya dengan membawa satu daun dari surga. Ini kunyah daun ini, kamu makan. Maka begitu dia ngunyah daun itu, langsung ular yang di perutnya hancur lebur karena berkahnya daun dari surga. Jadi sekedar cerita bahwa aturan agama ini itulah kebenaran, jangan cari kebenaran di yang lain. Ular itu bukan untuk disayangi, tapi untuk dijauhi. Tapi kalau ularnya masuk rumah ada tertib-tertib khusus dalam arahan agama, diantaranya suruh kita mengusirnya 3 kali. Bukan sekedar ngusir, tapi kita ngomong, kurang lebihnya gitu. Hai ular, keluarlah dari rumah saya. Hai ular, keluarlah dari rumah saya, kalau enggak tak bunuh loh. Hai ular, keluarlah dari rumah saya. Karena ular itu sering dalam hadis-hadis yang sahih, termasuk hadis riwayat Muslim, jelmaan dari hamba-hamba Allah yang berupa jin, atau memang itu ular tapi jinnya nempel di situ. Maka kalau memang dia ini jin, akan paham dengan mukalamah dan muhawarah dengan kita, walaupun beda jenis dengan kita. Kok 3 kali nggak keluar berarti ini ya ular beneran, maka bunuh aja. Gitu itu. Ulane nggak paham, oh berarti ulo tenanan. Diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, kurang lebihnya ada seorang pemuda sahabat melihat ada ular di rumahnya, maka dia tidak mengusir dia dulu, langsung dibunuh. Maka tidak berapa lama ganti keluarganya ular itu marah, ganti membunuh dia. Ternyata itu ular jin, sambil ngomong, kamu telah membunuh keluarga saya, maka ganti kamu saya bunuh. Maka kejadian itu disampaikan pada Nabi, maka Nabi memberikan arahan kepada para sahabat, kalau ular-ular itu masuk rumah, tertibnya diusir dulu 3 kali, lepas itu dibunuh, tidak ada bahaya lagi. Bukan ular jadi-jadian, kan ular yang Allah beri kesempatan kita untuk mempraktekkan pahala membunuh ular. Cecak, apa sih Pak? Salahnya cecak Pak? Ada tai di kasur kamu, kenapa kamu buang? Salahnya tai apa sih? Tai nggak mukallaf. Ini ngomong kasarnya itu. Jadi yang dibuang itu tidak selalu harus salah. Tempatnya memang tidak tepat. Dia ini bukan mukallaf loh ya. Yang mukallaf kan kita. La ilaha illallah. Setelah pasti teliti, dan sebetulnya penelitian itu pun nggak perlu sih. Ini diantara kebiasaannya ular, cecak, namanya cecak seluruh dunia itu nggak ada yang sikat gigi. Ular itu cecak itu diantara hobinya itu adalah nelek, itu mengeluarkan kotoran di genangan-genangan minumannya manusia, yang di gelasnya, di mangkoknya, masakannya. Maka kok itu minuman-minuman begini ini mau kita minum, lihat dulu, jangan-jangan di situ sudah tersedia tambahan lauk dari cecak. Dan itu mengandung macam-macam penyakit. Di samping belum lagi yang dari mulutnya dan sebagainya. Maka kita
harus yakin aturan agama ini di dalamnya sudah pasti benar walaupun kita nggak sampai panca indera kita untuk mencernanya. Anil Musayyib bin Rafi' an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala hayyatan falahu sab'u hasanatin, barang siapa membunuh ular falahu sab'u hasanatin, maka dia mendapatkan 7 kebaikan. Wa man qatala wazaghan falahu hasanatun, dan barang siapa membunuh wazaghan jejak, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Hibban. Wa kharraja Ahmad wa Abu Ya'la bi isnadihi ma Nabil Ahwas al-Jushami qala bainama Ibnu Mas'ud yakhutub, di tengah-tengah Ibnu Mas'ud sedang berkhutbah zata yaumin, suatu hari, fa idza bihayyatin tamshi 'alal jidar, ternyata beliau melihat ular yang berjalan di atas tembok. Fatqata'a khutbatahu, maka beliau menghentikan khutbah beliau, memotong khutbah beliau. Tsumma darabaha biqadibihi, kemudian beliau memukul ular tadi biqadibihi, dengan menggunakan tongkat beliau, hatta qatalaha, sehingga beliau berhasil membunuhnya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man qatala hayyatan, barang siapa membunuh ular atau seekor ular, maka annama qatala musyrikan, maka seakan-akan dia telah membunuh seorang musyrik. Qad halal damuhu, yang musyrik tadi telah halal darahnya. Orang musyrik yang memang menurut agama halal darahnya. Tidak semua musyrikin halal darahnya. Dan orang yang membunuh musyrik yang halal darahnya tidak ada balasan baginya kecuali surga. Warawahul Bazzar binahwi illa anhu qala, hanya saja Nabi bersabda dalam riwayatnya Bazzar, man qatala hayyatan aw aqraba, barang siapa membunuh ular, aw aqraban, atau membunuh jengking kala jengking, dapat pahala tadi. Maulaya salli wa sallim daiman khamsatun utfi biha arwal waqa'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa
Amin.